Roma Irama jualan keripik, jamaahnya ada tapi jawab salamnya sedikit. Berjumpa kembali bersama saya si ganteng perkasa Arjuna muda berjelajah cinta. Ngaji dan Bapak-bapak dan ibu-ibu tamu undangan diharapkan berdiri sejenak. Oh
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Roma Irama jualan keripik. Jamaahnya ada tapi jawab salamnya sedikit. Sekali lagi Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Minyak si minyak, tapi minyaknya minyak yang murah. Banyak si banyak, tapi jawabnya kayak yang marah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasulun nabiyyil karim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ufawwidu amri illallah, innallaha basirun bil ibad. Rabbi ishrah li sadri
ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. فقال الله تعالى في القرآن الكريم وفي كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Yang jawab Allah semoga panjang umur, sawitnya banyak, rezekinya banyak, istrinya banyak. Amin amin wahai sadar. Masya Allah. Rasulun Nabiyil Karim wa nahnu ala dzalika minasyahidina wasyakirina walhamdulillahi rabbil. Mari angkat tangan dua kita semuanya, kita bermunajat kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana amin fi Rajab wa Sya'bana amin wa ballighna Ramadan wa hasil maqasidana. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tulqi biha ru'ba wal haibata fi qulubil kafirin wal musyrikin wal zalimin wal munafiqin wal mufsidin wal hasidin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sebelum dilanjut, saya pribadi mau tutur sapa penghormatan, takdim wa takriman wabil khusus yang saya hormati Bapak Kades Sidodadi beserta perangkat, Ketua BPD beserta anggota, dan yang kami hormati, kami takdimi Kiai Haji As'ad, Kiai Haji Suwarno. Alhamdulillah, yang kami hormati Bapak Suwarno selaku anggota Dewan Kabupaten Muko-Muko. Yang kami hormati Bapak Camat Sungai Rumbai, Bapak Kapolsek Sungai Rumbai, Bapak Kepala KUA Sungai Rumbai, dan Babinsa Sungai Rumbai, Bapak Ketua DKM yaitu Bapak Kiai Solihin yang alhamdulillah tadi sempat saya singgah di rumah beliau. Yang kami hormati Bapak Kades Mekarsari, Banjarsari, dan Bapak BPD Mekarsari, Banjarsari, dan ibu-ibu majelis taklim wabil umum, hadirin semuanya, bapak-bapak, ibu-ibu, nini-nini, aki-aki, cucung-cucung, cicit-cicit, dodot-dodot. Semoga kita semua hadir pada malam hari ini mendapatkan maghfirah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal. Tolong kepada panitia anak-anaknya diamankan. Ibu, Bu,
Bapak? Semangat karena ada rokok, betul Pak? Betul. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah atas takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas dasar nikmat yang Allah berikan kepada kita, di antaranya nikmat iman. Dengan adanya nikmat iman yang kita rasakan pada malam hari ini, dengan adanya nikmat iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bisa hadir ke tempat ini dalam rangka membesarkan, mengagungkan nama baginda Nabi Muhammad SAW, karena beliau salah satu manusia yang akan nantinya untuk menolong kita ketika kita di dalam api neraka. Tidak ada satupun yang bisa menolong kita kecuali baginda Nabi besar Muhammad SAW. Inilah, seginilah yang diketuk hatinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Dengan adanya iman kepada Allah, nikmat iman yang Allah kasih kepada kita, nikmat Islam yang alhamdulillah agama yang pada saat ini kita pegang. Insya Allah semoga iman Islam sampai hari kiamat, sampai kita mati kita tetap dalam keadaan iman dan Islam kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dengan adanya nikmat sehat, alhamdulillah. Kalau seandainya ibu-ibu sakit pasti tidak akan datang ke sini. Betul? Apa betul, Ibu? Bapak-bapak juga kalau sakit rematik nggak mungkin datang ke sini. Betul? Karena ada nikmat Allah berikan kepada kita, Allah memberikan kesehatan kepada kita, kita bisa bermuwajahah, berjumpa kembali bersama saya si ganteng perkasa Arjuna muda berjelajah cinta. Amin gitu. Amin. Doain Ustaz aja susah, harus disuruh. Amin Allah ya Rabbal. Amin. Alhamdulillah. Kalau tidak ada takdir Allah, kita tidak akan mungkin bisa hadir ke tempat ini. Ini semua rencana Allah. Ini semua takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersalawat kepada baginda Nabi dengan mengucapkan kalimah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Semoga dengan senantiasa kita bersalawat kepada beliau, kita diakui sebagai umatnya. Amin. Kita mendapatkan syafaatul ulma dari beliau. Amin. Kita yang hadir merayakan Isra wal Mi'rajnya baginda Nabi, semoga kita diakui umat Nabi, bisa berkumpul di surga bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. He is the best in the formation. He takes in the words instantial the best of people, of the best of human. He takes in the word instead in talk, in the hand, in the call. Yes apa no? Tahu artinya? Sama. Aduh. Masya Allah. Hadirin kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Ada pepatah mengatakan tak kenal makanya tak sayang makanya tak kenal. Sete cinta-cinta. Cinta C-I-N-T-A. Tak kenal maka tak sayang. Perkenalan dulu boleh? Ya. Hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Maju apa mundur Bu? Pak. Nanti kayak Syahrini lagi. Maju mundur jadi. Hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Perkenankan mohon Nun Sewu Pak Kiai, guru besar kita, tokoh masyarakat alim ulama yang hadir di sini, saya minta izin. Mohon maaf bukannya saya tidak sopan, karena merasa yang di bawah ini ilmunya lebih tinggi daripada saya, wawasannya lebih luar biasa daripada saya. Jadi mohon maaf apabila ada kesalahan, apabila ada kekurangan yang akan saya bahas ataupun kedepannya nanti. Jadi mohon maaf bila ada kekurangan, maklum karena usia saya masih 17 tahun.
Hah? Sisanya astagfirullahaladzim, doain saya mati 17 tahun lagi. 17 tahun itu tenaganya. Walaupun usia tua, jangan kalah sama anak muda. Betul enggak? Iya dong. Yang penting itunya masih kuat. Apanya? Tenaganya. Betul apa betul? Perkenalkan. Tapi mungkin yang pernah datang ke sini dari tadi nengok ke sini. Kita baca tema dulu Ibu. Memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1442H. 1442 Hijriah bersama Ustadz Majid DA. Semangat Isra Mi'raj menuntun insan mandiri untuk beribadah dengan khusyuk serta menjadikan manusia yang beriman, beradab dan bertakwa. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Masya Allah, luar biasa temanya. Kata Pak Kawan tadi, mantap suratap alaitab. Jadi kalau orang biasa itu mantap, kalau kata Ustaz mantap suratap alaitab. Perkenalkan, nama saya ini kalau itu adalah panggilan saya sehari-hari, Ustadz Majid, atau jangan panggil Ustadz, Kang Majid. Kalau antum, ibu-ibu, bapak-bapak mau manggil Ustadz kepada saya, alhamdulillah, semoga menjadi doa untuk saya. Amin. Amin, yang keras. Amin. Susah. Kalau nama asli saya bukan Kang Majid, tapi itu panggilan. Majid Taujid Nur Abadi wangi sepanjang hari bagaikan minyak kasturi yang bukannya mirip Charlie Ustadz Jabri Al-Bukhari yang pencinta mirip Ustadz Hariri. Insya Allah masuk TV-nya RCTI, apalagi dari Kiai istrinya ganti kawati-wati bagaikan minyak kasturi gelisah kawati-wati bagaikan Desi Ratnasari kalau ketawa kayak kunti. Panggilnya Kang Majid. Nama panjang saya tadi tidak bisa direply. Panggilnya Kang Majid. Alhamdulillah domisili saya sekarang di Desa Tunggang, Kecamatan Pondok Subuh, Kabupaten Muko. Saya sekarang tinggal di pondok pesantren atau bergabung bersama pondok pesantren Darul Amal kurang lebih mau 5 tahun. Alhamdulillah. Biasanya kalau saya ada undangan, kalau si Dodadi ini kelewat terus. Baru kali inilah undang. Tahun kemarin ada undangan dari Ustadz Akhir Syah. Tahun-tahunnya dipending gara-gara ada corona. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi alhamdulillah pada malam hari ini saya bisa sempatkan hadir di Desa Sidodadi ini. Alhamdulillah. Jadi mohon maaf suara saya ini sisa Ibu. Di sini ini adalah sisa dari Pondok Kandang, dari Pondok Lunang kemarin ngisi acara, dari Batu Ejung, dari Tunggang 2 kali itu undang. Tunggang terus kemarin itu di daerah Muko sana, dan pada kemarin siang ibu-ibu kemarin Batu Ejung. Nah, malam ini di Sidodadi, malam besok atau malam Selasa insya Allah ke Makassar kalau ada yang undang. Kalau ada yang undang, kalau nggak ada yang undang, yang ngapain ke Makassar? Betul. Jadi mohon maaf suara saya ini agak serak-serak basah kayak coklakan. Nama saya Kang Majid, berdomisili di Desa Tunggang. Alhamdulillah istri saya, anak saya baru 3, istri baru 1. Salah. Anak saya udah 3. Malam ini kalau tidak salah malam ke-8-nya anak saya lahir yang ketiga. Jadi saya di rumah ini ada bayi kecil, ada si mungil, cantik jelita bagaikan cantik Desi Ratnasari. Amin. Jadi anak saya itu 3, tiga-tiganya istri. Tambah istri saya perempuan lagi. Jadi saya yang paling ganteng di rumah. Nggak ada saingan. Tapi kalau di pondok, wah nomor berapa. Tapi kalau di sini, insya Allah. Bu, ganteng apa jelek? Jujur. Jelek apa ganteng? Kurang ganteng. Jangan jelek, nggak sopannya sama Ustaz. Putih apa hitam? Kurang putih, kasih tahu tadi hitam. Kurus apa gemuk?
kurang gemuk, tapi nggak apa-apa. Saya terkenal kalau di Tunggang itu adalah ustadz atlet antara tulang dan kulit. Aduh ya Allah, Allahumma sholli wa sallim wa barik. Alhamdulillah. Saya asli tadi kata Pak Kades, saya kirain sopo tadi yang duduk di samping saya. Rupanya Pak Kades, ada juga Pak anggota dewan. Alhamdulillah sempat hadir Pak kawan. Barokah pada malam hari ini Desa Sidodadi. Pak Kadesnya ngaji, anggota dewannya ngaji, rakyatnya ngaji, masyarakatnya ngaji, ibu-ibu ngaji, bapak-bapak ngaji, anak-anak ngaji, semuanya ngaji dan ngaji. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Kita doakan Desa Sidodadi menjadi desa yang subur, makmur, aman, damai, amin. Alhamdulillah, masjidnya mewah, ibu-ibunya banyak, bapak-bapaknya banyak, taruknya luar biasa, panggungnya hebat alaibat. Kita doakan semoga yang namanya Desa Sidodadi menjadi desa yang baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur, amin ya Allah ya Rabbal. Hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pada malam hari ini kita sama-sama hadir di tempat ini dalam rangka memperingati ada salah satu peristiwa yang memang menggentarkan dunia, bahwasanya pada peristiwa ini pada zaman Nabi Muhammad SAW, para sahabatnya atau para yang hidup bersama baginda Nabi di zaman Nabi Muhammad SAW ternyata banyak akidahnya yang mencong, banyak imannya yang tidak beriman kepada Nabi, banyak yang tidak percaya dengan peristiwa Isra Mi'raj baginda Nabi. Bahwasannya salah satu sahabat yang paling membenarkan pertama peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi adalah Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar, makanya dikasih gelar Abu Bakar As-Siddiq adalah orang yang pertama membenarkan peristiwa Isra dan Mi'raj baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuma begini Ibu, kita langsung saja karena hari sudah malam, jam 12 kurang 2 jam. Judul saya ceramah kali ini karena Isra dan Mi'raj baginda Nabi Muhammad dari bawah ke atas. Jadi judulnya Bapak di bawah, saya di atas. Artinya apa? Jadi peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu dari bawah dulu, dari darat dulu. Makanya peristiwa Isra Mi'raj, apa arti Isra? Isra itu artinya menurut bahasa adalah berjalan di tengah malam. Itu artinya Isra menurut bahasa. Saya tadi habis maghrib dijemput, itu saya Isra, berjalan di tengah malam. Ada satu keluarga lagi ribut sama istrinya kabur ke rumah mertua, ditanya sama tetangga, kemana jam? Isra. Isra ibu, Isra. Berjalan di tengah malam. Tapi Isra-nya baginda Nabi, Isra kata syar'iynya, kata syara' adalah berjalannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada malam hari dari Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa. Itu adalah satu alam nasut, alam indrawi, alam manusiawi. Itu Isra. Mi'raj, apa arti Mi'raj? Kalau bahasa Sunda itu taraje, kalau kata bahasa Indonesia itu tangga naik, Bapak. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam naik dari Masjidil Aqsa sampai ke langit ke-7, itu namanya Mi'raj. Dari Masjidil Aqsa sampai ke langit ke-7 itu adalah alam malakut, alam para malaikat. Yang sampai ke langit ke-7 sampai Sidratul Muntaha
ketuhanan. Malaikat cukup sampai di situ. Proboden. Kamu tidak boleh masuk malaikat. Kalau kamu masuk, gosong kamu nanti. Tapi baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tembus, diundang sama Allah dari bumi, berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian pulangnya tadi kata Pak Kawa dikasih oleh-oleh berupa sholat yang tadinya dikasih 50 waktu, disingkat saking naik terus meminta kepada Allah pengurangan sampai akhirnya turun ke bumi ini dikasih oleh-oleh sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu itu Bapak Ibu hadirin semuanya, kita jelas Nabi sudah mi'raj, Nabi sudah berjumpa dengan Allah. Orang sini kapan mau berjumpa dengan Allah? Kapan Bu? Nanti kalau udah mati Ustaz. Ya kalau sudah mati, kalau berjumpa dengan Allah. Makanya Allah itu sayang kepada umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya dikasih oleh-oleh yaitu sholat. Kata Nabi, as-sholatu mi'rajul mu'minin. As-sholatu mi'rajul mu'minin. Sholat itu adalah alat mi'raj untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk orang-orang yang mukmin, orang yang beriman kepada Allah. Nah, singkat cerita, langsung tinggal kita putar balik. Kalau Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari Masjidil Aqsa naik pakai buruk sampai ke langit ke-7, sampai berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan kita dengan sholat yang Allah kasih kepada Nabi, apakah kita bisa terbang kepada Allah? Apakah kita bisa berjumpa dengan Allah dengan sholat kita? Jawabannya adalah bisa. Ustaz, nenek udah 70 tahun, begitu sholat nenek belum pernah berjumpa dengan Allah. Belum, aduh Ustaz, bagaimana caranya? Bagaimana caranya? Tinggal tanya dulu sama kita, orang sini atau kita sering sholat apa tidak? Bu, sering sholat apa tidak? Alhamdulillah. Bapak sering sholat apa tidak? Alhamdulillah. Tinggal itu. Jadi yang dimaksud sholat itu apa Pak Ustaz? Nah, begini Bapak Ibu hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Yang berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan sholat syar'iyyah, bukan sholat yang begitu kita lakukan tiap hari, tiap waktu, 5 waktu yang Allah kasih kepada kita, yang Allah wajibkan kepada kita, yang Allah wajibkan kepada umat manusia untuk menjalankan sholat 5 waktu. Sholat itu satu, syar'iyyahnya harus kita laksanakan, dan juga torekatnya kita harus laksanakan. Yang namanya kalau kata ahli tasawuf adalah sholat sholat torekat. Sholat apa? Di mana tempatnya? Di mana? Kapan waktunya? Kalau sholat yang 5 waktu, waktunya sudah ditentukan, rakaatnya sudah ditentukan, tidak bisa ditambah, tidak bisa dikurang. Duhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat, dan subuh 2 rakaat. Waktunya sudah ditentukan, rakaatnya tidak bisa dikurangi, tidak bisa ditambahi, bisa dikurangi, bisa diringkas. Kalau ada udzur syar'i bisa dijama, bisa bisa dikosor. Itu sholat yang 17 rakaat. Tapi sholat yang ini adalah menentukan sholatnya kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu kita sholat di sini, itu adalah sholat syar'inya, anggota badan kita. Tetapi ketika apa yang sampai kepada Allah, apakah bacaan sholatnya, apakah rukun sholatnya, apakah niat sholatnya,
apa yang sampai kepada Allah Subhanahu wa taala? Satu, yang namanya sholat thariqah adalah sholat qol di sini Bu. Suara apa itu? Mik diketrokin, kolbu sini. Suara mik dipukul. Di mana tempatnya sholat tarekat? Di sini. Kapan waktunya? Tidak harus ditentukan. Setiap hari, setiap saat. Mana contohnya Ustaz? Contoh. Kita sholat Allahu Akbar. Kata imam, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim makmum di belakang. Duit yang 100.000 kemarin di mana ya? Sawit naik lagi apa turun lagi harganya? Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Oh, yang 100.000 habis pakai rokok beli makmum. Aduh, dompet di mana? Nah, kira-kira sholat yang kayak gitu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala apa tidak? Kira-kira sholat yang kayak begitu betul apa salah? Kira-kira sholat yang kayak gitu sholat kita apa sholat orang lain? Tinggal kita bertanya kepada diri kita, bagaimana caranya Ustaz? Jangan Ustaz, bagaimana caranya Majid? Pernah saya Pak ceramahnya itu habis isya kayak gini, cuman saya datangnya lebih awal, habis asar sudah datang. Saya nanya kan sama anak-anak, Dek, itu acara apa? Isra Mi'raj. Bang, siapa ceramahnya? Si Majid. Siapa ceramahnya? Majid. Aduh, kata saya, ini kalau bukan anak kecil ya peleng ini. Tapi tidak apa-apa. Pangkat, jabatan, detail tidak ada arti apa-apa. Ketika kita mati, almarhum saja yang detail terakhir. Tidak mesti sekolah, betul? Tidak mesti harus dicari, semuanya pasti dapat. Betul? Almarhum, nggak ada Ustadz lagi. Almarhum Majid yang nulis di batu nisan itu. Almarhum, pokoknya almarhumah tidak ada. Artinya apa? Kita lanjut kepada pembahasan. Nah, kalau hati kita sering sholat kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita sholat di dalam qalbu kita Ustaz? Wa aqimis sholata lidzikri. Kerjakan sholat sambil berzikir kepada Allah. Walaupun kita habis dari sholat, pergi keluar dari rumah, keluar dari masjid, kita pergi ke kebun, tapi hatinya harus sholat, hatinya harus ingat kepada Allah Subhanahu. Buah orang kagak bakalan diambil, betul? Kalau hatinya ada Allah, betul? Begitu keluar, kalau usahanya banyak duit, banyak harta. Kalau orangnya banyak harta, pasti berzakat. Kalau ada hatinya di dalam Allah, hatinya ada dalam Allah, pasti mereka selalu zakat. Tegas, mesti obat zakat. Karena tidak ada hatinya, tidak ada nama Allah, karena mereka takut habis hartanya, maka tidak zakat. Kalau hatinya ada Allah, kalau kita bekerja pasti kerja yang bagus.
Kalau hati kita ada Allah, dimanapun kita menyebut nama Allah, kapanpun, lagi nyangkul, lagi di kebun, kita tidak akan menyita, kita tidak akan ngambil wakas orang lain, kita tidak akan ngambil hak orang lain, karena dalam dirinya tidak ada nama Allah. Maka 3H, halal, haram, haram. Betul? Halal, haram, haram. Naudzubillah, summa naudzubillah. Bahaya. Pulang Jumatan suaminya, apalagi ibu-ibu zaman sekarang, hei, cukokom, cetitin, cenun. Ibu punya HP enggak, Bu? Punya. Bapak yang belikan HP istri Bapak? Enggak. Dapat duit dari mana, Bu? Pak? Kredit. Aduh, kredit. Siapa yang bayar kredit? Bapak. Bagus sih sebenarnya, Pak. Istri kita lah, istri saya juga. Cuman kalau istri saya itu diatur pakai HP-nya dan tidak ada aplikasi-aplikasi yang membahayakan, keamanan, kekokohan rumah tangga. Tapi kalau istri kita ada Allah di sini, pasti didahulukan pekerjaan dan kewajiban seorang istri kepada suaminya. Betul? Ini mas suami pulang Jumatan, istrinya sibuk pacebokan, sibuk YouTuber, sibuk WhatsAppan, sibuk main google. Betul? Begitu suami, mama, ada apa papa? Minta kopi. Duduk aja dulu di mejanya masih ada air putih. Minum dulu suaminya tadi. Mama, alhamdulillah, nikmat luar biasa. Tapi di pondok ini air bening lagi, datang ke sini bening lagi. Kali-kali ada yang berwarna. Oh iya, ada ini banyak ya. Masya Allah. Kayaknya nggak boleh diminum, ini susah kali ini dibukanya. Aduh. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak minum, Bapak minum dulu, Bu. Komen wae, ngomong terus capek saya juga. Minum dulu. Masya Allah, disponsori oleh kopi jahe Sido Muncul. Insya Allah Sido jadi maju makmur, amin. Gitu loh. Hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Lanjut, kalau istrinya tadi tidak ada Allah Subhanahu wa taala dalam hatinya, tidak pernah berzikir kepada Allah, maka mereka sibuk. Apalagi zaman sekarang, Bapak Ibu hadirin semuanya, hati-hati dengan media sosial. Apalagi jaga keluarga kita, jaga kekokohan rumah tangga kita. Begitu suaminya pulang Jumatan, bikin mau ngopi, mama, karena suaminya sibuk pacebokan, sibuk di media sosial, akhirnya lupa lagi mana gula mana garam. Ditaruhlah itu garam di kopinya untuk suaminya. Pas begitu diseduh, tiktok, ngadu kopi tadi. Begitu kan kalau ibu-ibu kan begitu. So dikasih sama suaminya, duduk bapak ini. Pas begitu diminum sama suaminya, la ilaha illallah. Begitu diminum, kalau suaminya ada Allah, kalau suaminya beriman kepada Allah, pasti begini ibu, mama, oi, gitu kan kalau udah tua ini, ada anak 3, anak 4, nggak romantis lagi, nggak kayak pengantin baru. Ayang, ada apa kanda? Aduh sakit, oh ada yang sakit, aduh cuk. Kalau udah anak 3, tentu kayak sembarangan. Betul, ibunya bro, bapaknya anaknya. Begitu suaminya, mama, sini mama. Ayo lawan bapak, kenapa bapak?
Bapak ini sudah lama tidak minum kopi berdua. Kita ingat rindu sama-sama kita berdua di bawah pohon beringin dulu. Bapak ingin ngopi bersama. Tumben-tumbenan kata istrinya itu. Biasanya nggak kayak begitu. Ada apa ini? Duduklah bersama suaminya itu istrinya. Silakan mama. Ayah duluan. Ayah udah tadi. Luar biasa rasanya. Coba mama cicip. Begitu istrinya nyicip. Ya Allah, kalau suaminya begitu sholatnya mereka melaksanakan apa arti itu sholat, kemudian diamalkan di rumah apa isi dalam kandungan sholat tadi, maka seorang suami tadi, mama, saya baru merasakan nikmatnya kopi campur garam. Tapi kalau suaminya tidak ada beriman kepada Allah, kurang zikirnya kepada Allah, kamu itu dikasih uang belanja seminggu tuh berapa? Kurang, kurang beli gula, betul ibu, betul bu, aku bisa, aduh, jangan kayak begitu. Tanamkan dalam hati kita ada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita sholat qalbiyah, sholat hati, makanya kata Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, at-taqwa itu di sini, enggak di sini, enggak di sini, di sini. Lakinu mautakum la ilaha illallah. Talkinkan hidupan yang sering mati, tangannya bergerak, jiwanya hidup, tapi apa yang sering mati? Ininya yang sering mati. Kalau ininya sering mati, maka hidup itu penuh dengan kedengkian, penuh dengan kesombongan, penuh dengan rasa riya, penuh dengan rasa ujub takabur. Tetangga maju dagang kita yang mulia. Betul. Kalau ada hatinya beriman atau menyebut nama Allah, tetangga maju dagang kita senang. Betul. Tetangga maju usaha kita bahagia, betul. Kalau ini mah lain, tetangga mau Avanza, kita naik ambulan. Tetangga beli motor, kita yang sakit giginya. Tetangga beli parabola, kita beli paramek. Betul. Karena tidak ada laqinu mautakum la ilaha illallah. Zakat kan ada, wa aqimis sholata wa atuz zakat. Sholat dengan zakat tidak bisa dipisahkan. Orang yang suka sholat tapi mereka tidak pernah zakat, maka dicap oleh orang banyak, oleh Allah pun juga dibendu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillah summa na'udzubillah, amin. Banyak harta udah dicontohkan oleh para kisah-kisah terdahulu. Korun, tahu si Korun? Tahu si Korun? Orang yang pelit, hartanya banyak tapi pelit. Bangun masjid pel, jawab atuh, jawab. Bangun masjid pel, ada yang hajatan pel, orang sakit pel, ada Isra Mi'raj pel. Pelit, orang pelit ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Si Korun paham ini, ya Allah, ya Rabbi ya Karim, kotak amal masjid saja ya Allah, berinfak. Begitu datang kotak amal 2000, ada kotak amal maju dari jauh dari sana, subhanallah, 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 subhanallah. Begitu di depannya, astagfirullahaladzim, 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 lagi berikan. Begitu jauh, alhamdulillah, 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 la ilaha illallah. Kita berinfak, kita beramal, kita zakat mal, kita tandanya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kuncinya di mana? Di sini. Bersihkan dulu ininya. Di samping bersihkan hati kita, berzikir kepada Allah. Tadi saya bilang halal, haram, hantam. Betul? Tapi kalau adanya berzikir kepada Allah, pasti dia yang halal, pasti dia bilang halal.
pasti dia tinggalkan, betul? Allahumma shalli wa sallim wa barik. Tapi insya Allah semoga orang sini menjadi orang-orang yang jujur di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang ahli ibadah. Amin. Sebagai orang-orang yang ahli zakat. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Zakat itu Bapak Ibu hadirin semuanya membersihkan harta kita. Kalau kita tidak pernah zakat, ini contoh. Karena kenapa? Karena kok Ustaz masalah Isra Mi'raj kok membahas zakat karena digabung. Sholat dengan zakat tidak bisa dipisahkan karena sholat dan zakat itu ada dalam kehidupan kita. Makanya dizak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din, fadzalikal ladzina ya'uddul yatim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din, fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'una al-ma'un. Enak? Qul huwallahu ahad. Lanjut. Allah. Qul a'udzu birabbil falaq. Qul a'udzu birabbin nas. Qul ya ayyuhal kafirun. Qul innama ana basharun mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid. Kita lanjutkan. Alhamdulillah. Masya Allah. Cirinya di sini adalah ahli Quran. Hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kembali kepada yang tadi. Ibu sholat yang 5 waktu, duhur 4, asar 4, maghrib 3, isya 4, subuh 2. Dan ditambah sholat thariqat kita, sholat hati kita. Artinya sholat kita di masjid ini, tapi hati kita mencong, hati kita berbelok, hati kita tidak berzikir, tidak mengingat nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangankan sholat di masjid ini, bahkan sholat di depan Ka'bah, sholat di Makkahul Mukarramah, sholat di rumahnya orang-orang yang senantiasa beribadah kepada Allah, yang setiap tahun kita melaksanakan haji. Kalau sholatnya hatinya mencong kepada Allah, na'udzubillah summa na'udzubillahi min dzalik, maka sholatnya itu seperti orang-orang yang sedang bersiul sesuai. Itu arti sholatnya. Dan sholatnya seperti apa? Seperti orang yang tepuk tangan. Wa maka sholatuhum indal baiti illa muka'an wa tasmiyah. Al-Anfal. Sholat seperti orang. Kalau begitu sholat orang yang senantiasa sholat di hadapan Ka'bah, sama saja kalau hatinya mencong kepada Allah. Apalagi sholat di sini, sholat di depan Ka'bah saja, kalau hatinya tidak ada kepada Allah, maka seperti orang yang bersiul, seperti orang yang tepuk tangan, orang yang seperti bersiul yang tidak ada gunanya, tidak apa-apanya. Sholat yang sering kita lakukan, kalau hati kita mencong kepada Allah, na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik, masalah diterima atau tidaknya kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, di sini makanya semangat Isra Mi'raj menuntut insan mandiri untuk beribadah dengan khusyuk. Apa yang bikin kita ibadah khusyuk? Ini
kita ibadah khusyuk. Betul? Ya ini. Pak Ustadz, saya banyak hutang. Sama juga. Pak Ustadz, saya banyak kredit. Sama juga. Begitu ditagih sama tukang kredit, aduh, ada tambah pening kepala. Tambah lagi Pak Imam mengumumkan, ayo semua masyarakat kita melaksanakan salat Jumat berjamaah. Sebentar lagi waktu zuhur. Begitu ada yang khutbah, aduh, tambah runyam pikiran Ustaz. Begitu salat, imamnya Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin. Bukan tambah khusyuk kalau hatinya tidak mengingat nama Allah. Bukan tambah khusyuk kalau hatinya selalu mencong ke dalam pikiran kita, selalu mencong ke dalam kehidupan kita. Bukan tambah khusyuk tapi malah tambah kacau. Kira-kira naudzubillah summa naudzubillah min dzalik. Semoga sholat kita jangan seperti itu. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Itu kalau salah tempatnya bahaya. Orang yang tadi suruh imam Jumat, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sebelum walad dolin jamaah udah kabur. Betul enggak? Kalau punya ilmu tapi kalau salah tempatnya bahaya. Tapi kalau bacaan walad Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Apalagi tadi yang baca sholawatnya merdu sekali, Masya Allah. Kita doakan alhamdulillah bibit-bibit desa Sidodadi ini, alhamdulillah semoga di tahun yang akan datang kita menjadi manusia yang senantiasa beriman dan bertakwa kepada Allah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kalau Anda pergi ke Padang, jangan lupa beli rokok. Rokoknya cuma sebatang. Kalau pidato jangan panjang-panjang, ini perut saya sudah keroncongan. Hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Bila Anda pergi ke Padang, jangan lupa beli nasi. Bila ada umur panjang, boleh kita berjumpa lagi. Amin. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di bawah koral. Kalau ada kata-kata yang salah, jangan dikejar ke Darul Amal. Amin insya Allah. Hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Saya minta maaf. Apapun itu yang kebaikan yang telah dilontarkan oleh mulut saya, itu adalah kebaikan yang datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun pembicaraan yang kurang sedap, yang kurang enak, yang tidak baik, itu adalah perkataan dari kebodohan saya, perkataan dari kekurangan saya. Jadi saya walaupun sebelum Idul Fitri, minal aidina wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Kira-kira ibu dan bapak maafin saya apa tidak? Alhamdulillah. Hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sama setiap perkataan saya ibarat kata saya melemparkan bola kepada dinding, kemudian bola itu memantul kepada diri saya. Jadi setiap apa yang saya lontarkan berarti sama juga kembali kepada diri saya. Artinya mari kita sama-sama belajar menjadi orang yang lebih baik lagi. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Semoga masyarakat dan rakyat kita di sini meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.